Saya besar dan tinggal di Jogja sebelum pindah ke Jepang. Aku pindah ke Jepang tahun 2014. Aku pindah karena ayah aku ngambil studi S3 di Ritsumeikan University, Kyoto. Lalu keluarga memutuskan untuk pindah bersama, ikut bersama ayah. Jadi di situ aku ngelanjutin SMA di Kyoto. Tepatnya di Ritsumeikan Uji High School. Halo, nama aku Miriam Ilsa Arfani. Aku biasanya dipanggil Mia. Andika Budi Prasetya. Pratiwi Trutami. Raden Yusuf Kurniawan. Andi Nadia Himaya. Radian Putra Pradana. Saya Rahmatika Dewi. Di satu titik itu waktu pas SMA itu aku sempat banget pengen nyerah, pengen balik ke Indonesia aja gitu. Kenapa itu? Karena nggak kuat sih, dan pertama beban sekolah ya, pelajaran itu susah banget. Tugas-tugas sekolah SMA itu waktu itu aku banyak banget dan susah gitu. Levelnya tuh udah level kuliah ya gitu menurut aku. Memang program SMA waktu itu didesain untuk mempersiapkan murid untuk siap ngambil pelajaran-pelajaran mata-mata kuliah gitu. Dan di situ sih mungkin ya aku bersyukur punya keluarga yang nge-support gitu dan selalu nyemangatin aku. Dan akhirnya aku ya bertahan sampai sekarang ini gitu. Dan aku kan waktu daftar ke sini tuh gagal sensei. Beasiswa aku, daftar beasiswa tuh lebih dari 10, itu gagal itu banyak banget gitu. Terus hilang barang, apalagi kayak sering banget lah hal-hal yang kayak bikin mood itu jatuh, itu sering banget gitu. Jadi tuh ditambah lagi waktu masuk S3 pun kayak ibu nggak ada gitu, dan aku nggak bisa pulang. Jadi kayak dari pokoknya selama 5 tahun di Jepang itu tuh bukan karena Jepangnya sih menurutku, karena memang itu saat titik balik hidupku ya berada di Jepang gitu. Karena hal-hal yang nggak gagal, ditolak, itu tuh yang kayak jadi hal yang buat ngasah mental gitu. Optimis aja, kayak emang selalu mau nyoba, enggak ini bisa, orang lain aja bisa, masa enggak? Apalagi kan kita udah tahu stepnya kan. Menurutku sayang banget kalau misalnya ada anak yang sekarang lagi mempersiapkan beasiswa lalu berhenti di tengah jalan cuman karena informasi atau ya nyalinya ciut duluan, itu sayang banget. Soalnya kan banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan kan zaman sekarang. Perlu kita ingat juga bersama ini, bahwa segala sesuatu itu kadang tidak datang 2 kali. Dan kadangkala kita masih ada rasa penasaran, entah akan mencoba atau tidak dihiraukan begitu saja. Dan itu ya seringlah kita, pasti masing-masing dari kita merasakan atau menghadapi hal yang seperti itu. Tapi satu hal yang mungkin dapat kita yakini, bahwa sekali kita menentukan pilihan masa depan kita harus yakini bahwa itulah yang terbaik. Kita dulu mungkin kalau S1 kan kita ke kampus tuh porsi jam belajarnya kita lebih sedikit daripada jam ngobrolnya kita di kantin misalnya gitu lah. Kalau orang Jepang ke kampus jadi lebih banyak di lab, membaca, terus ngobrol, berdiskusi dengan teman dari negara lain seperti itu. Jadi dia itu kerja kerasnya itu lebih daripada kita. Dan kalau aku lihat tuh, walaupun misalnya dia tidak bisa membaca buku atau artikel dalam bahasa Inggris, dia itu menerjemahkan. Sampai effortnya itu sebegitunya untuk bisa mengerti apa yang ingin dia mengerti gitu.
Jadi dia tuh kerja keras. Yang aku contoh tuh itu. Kuliah S1 itu nggak ada, kita tidak diwajibkan untuk publish paper kan, atau at least join untuk membuat sebuah paper atau tulisan di Indonesia. Sementara yang aku lihat di lab aku sendiri, anak S1 tuh wajib dia join dalam sebuah paper. Jadi ikut nulis, ikut mecahin masalahnya gimana, ikut menjawab pertanyaan review, itu sih yang saya senang dari lab aku tuh kayak gitu. Tapi mungkin yang dirasakan setelah kuliah di sini tuh ternyata emang kita tuh harus belajar mandiri. Bisa gimana caranya kita belajar untuk belajar gitu. Belajar gimana caranya bisa belajar sendiri. Belajar untuk mengajar diri sendiri. Jadi lebih independen gitu. Kita diajari untuk confidence, untuk mendeklarkan bahwa this is my originality, this is my concept. Di Hiroshima University ini kayaknya nggak cuma S1, mungkin S2 juga ada. Setiap akhir semester mereka ngasih kita kayak kuesioner ya, atau angket yang tentang profesor-profesor atau kelas mata kuliah yang kita ambil. Di situ kita bisa ngenilai dari cara profesor ini ngajarnya, apa yang kita nggak sukain gitu. Jadi dari situ profesor atau dosen bisa ngerefleksi ke diri mereka sendiri gimana cara mereka ngajar dan gimana perasaan mahasiswa-mahasiswa yang ngambil mata kuliah mereka. Dan ternyata hidup di luar negeri nggak serumit yang kita bayangkan ya. Ada banyak hal kemudahan juga yang bisa kita dapatkan gitu ternyata. Ya itu sih hal-hal yang setelah kita buktikan kita dapat hal-hal baru yang mungkin nggak akan kita dapat gitu ketika kita hanya di Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia tuh punya jiwa sosial yang tinggi menurut saya. Jadi kapanpun kita merasa stres atau kapanpun kita punya masalah, kita akan bersosial dengan orang Indonesia itu sendiri kan, dengan teman-teman kita, atau pelarian kita ya udah dengan beribadah mungkin. Banyak di antara teman-teman juga yang khususnya sudah berumur maupun sudah berkeluarga, banyak yang mempertimbangkan kembali apakah akan melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri seperti itu juga tidak mudah sebetulnya. Waktu itu saya langsung berpikiran, kalau saya nggak berkeluarga, saya nggak akan ambil ini doktoral. Jadi saya langsung berpikir semuanya diimbangin. Jadi kita tahu sebetulnya tujuan kita itu apa sih, gitu ya. Kita bekerja, kita punya karir pendidikan yang lebih tinggi. Pada akhirnya juga kan untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan itu ya alhamdulillah visi itu nyambung sih, semua anggota keluarga memahami. Dan karena saya pikir pengorbanan keluarga juga untuk ikut sini juga besar kan. Pengalaman, kesempatan itu nggak akan bisa kita dapetin lagi, takutnya nanti di lain kesempatan belum tentu ada kesempatan seperti ini gitu. Jadi aku yang mendorong dia buat ya udahlah nggak apa-apa, mumpung kita juga ya hitungannya masih muda ya. Itu masih muda, terus masih ya masih pengen juga gitu menjelajahi negara lain gitu bareng-bareng gitu. Terus biar Kimi juga bisa dapat kesempatan menempuh pendidikan di negara lain gitu. Menurut aku, iya berangkat aja kalau misalnya emang udah lama mempertimbangkan itu kuliah di luar negeri atau enggak. Menurut aku nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Itu akan jadi, walaupun tuh bakalan jadi sesuatu hal yang susah, yang nggak gampang dan banyak tantangannya. Tapi setelah bisa melewati tantangan-tantangan itu tuh sesuatu penghargaan atau achievement yang bisa dibanggain banget gitu.